Tidak semua cahaya datang untuk terlihat. Ada yang hadir hanya untuk menguatkan, diam-diam, namun setia. Barangkali ada satu masa dalam hidupmu ketika kamu bertanya dalam hati, mengapa keberadaanmu sering terasa tidak mencolok. Kamu tidak banyak bicara tentang mimpi, tidak menjanjikan apapun kepada siapapun, tidak pandai merangkai harapan yang terdengar indah di telinga. Namun entah mengapa, orang-orang yang singgah di dekatmu sering pergi dengan langkah yang lebih tegap, dengan napas yang terasa lebih lapang, dengan hati yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak pernah mengklaim diri sebagai penolong, apalagi penyelamat. Kamu hanya hadir, dan ternyata, kehadiran itu sendiri memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar janji. Narasi ini bukan tentang keistimewaan yang perlu dibanggakan. Ini adalah bisikan lembut untuk jiwa-jiwa yang mungkin selama ini merasa dirinya biasa saja, bahkan sering merasa tidak cukup. Jiwa-jiwa yang berjalan di tanah Nusantara dengan langkah tenang, menyatu dengan alam, dengan kesederhanaan, dengan kebijaksanaan yang tidak selalu diucapkan. Jiwa-jiwa yang tidak mencari sorotan, namun membawa keteduhan. Jika kamu merasa seolah kata-kata ini sedang berbicara langsung kepadamu, mungkin bukan karena kamu ingin dipilih, tetapi karena sejak lama jiwamu memang sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Ada orang-orang yang kehadirannya terasa seperti pagi di desa yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada hiruk-pikuk, hanya embun yang jatuh perlahan dan udara yang membuat dada terasa lebih ringan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat kamu duduk diam di samping seseorang yang sedang rapuh, ada sesuatu dalam dirimu yang bekerja tanpa suara. Bukan logika, bukan nasihat, bukan solusi cepat, melainkan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Kamu tidak berusaha memperbaiki siapapun, karena jiwamu tahu bahwa setiap luka punya waktunya sendiri untuk sembuh. Seringkali, dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari seberapa banyak ia menjanjikan, seberapa besar ia berani berkata, seberapa keras ia meyakinkan. Namun jiwamu berjalan di jalur yang berbeda. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kata-kata. Ada kekuatan yang justru lahir dari keheningan. Dari sikap duduk bersama tanpa menginterupsi. Dari tatapan yang tidak menuntut. Dari kehadiran yang tidak membawa beban ekspektasi. Mungkin kamu pernah merasa aneh, karena orang-orang mudah bercerita kepadamu, bahkan tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ucapkan kepada siapapun. Mereka tidak selalu tahu mengapa mereka merasa aman di dekatmu. Dan kamu pun tidak pernah bertanya. Kamu hanya mendengarkan, dengan hati yang terbuka, tanpa niat menghakimi. Dalam keheningan itulah, jiwa-jiwa yang lelah menemukan ruang untuk bernapas. Tanpa kamu sadari, kamu sedang menguatkan mereka, bukan dengan menjanjikan jalan keluar, tetapi dengan mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian dalam gelap. Jiwa seperti ini sering tumbuh dari perjalanan yang panjang dan sunyi. Dari luka yang dipeluk, bukan ditolak. Dari kegagalan yang diterima sebagai guru, bukan musuh. Dari kesedihan yang tidak disangkal, tetapi diizinkan mengalir hingga akhirnya melembutkan hati. Itulah sebabnya ketenanganmu bukan ketenangan yang dibuat-buat. Ia lahir dari kedalaman. Dari kesadaran bahwa hidup tidak selalu perlu dipahami secara utuh untuk bisa dijalani dengan bijaksana. Di tanah Nusantara, kebijaksanaan sering bersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Dalam petua orang tua yang singkat namun mengena. Dalam cara alam mengajarkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Dalam budaya yang menghargai harmoni lebih dari kemenangan. Jiwa-jiwa terpilih Nusantara membawa warisan ini di dalam dirinya. Bukan sebagai simbol kebesaran, melainkan sebagai getaran halus yang terasa oleh siapapun yang peka. Kamu mungkin tidak pernah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak pernah berjanji bahwa luka akan segera hilang. Namun kehadiranmu seolah berkata, tanpa suara, bahwa apapun yang sedang terjadi masih layak dijalani. Bahwa proses ini, seberat apapun, tidak sia-sia. Bahwa ada kekuatan di dalam diri setiap orang, bahkan ketika mereka sendiri lupa. Dan anehnya, orang-orang sering menemukan kekuatan itu justru ketika mereka berada di dekatmu. Ada momen-momen kecil yang mungkin kamu anggap biasa. Duduk bersama dalam diam, menemani tanpa banyak bertanya, mendengarkan keluhan tanpa tergesa memberi jawaban. Namun bagi jiwa yang sedang runtuh, momen-momen inilah yang menjadi penopang. Kamu menjadi saksi keberadaan mereka, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa nyata, merasa diakui, merasa berharga. Dalam dialog batinmu sendiri,
Mungkin kamu juga masih sering bertanya, apakah kehadiranmu benar-benar berarti? Dunia yang bising sering membuatmu merasa kalah suara. Namun jauh di dalam, ada ketenangan yang tidak bisa dibohongi. Ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tahu bahwa jalan ini, meski sunyi, terasa selaras. Ada kesesuaian antara apa yang kamu rasakan dan cara kamu hadir. Dan keselarasan inilah yang memancar, meski tanpa disengaja. Jiwa yang menguatkan tanpa menjanjikan apapun biasanya tidak tergesa-gesa. Ia memahami ritme. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus diam. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri, karena ia telah berdamai dengan keberadaannya sendiri. Dari kedamaian inilah, kekuatan mengalir secara alami kepada orang lain. Mungkin kamu pernah merasa lelah karena terlalu sering menjadi tempat bersandar. Namun perhatikan, setiap kali kamu benar-benar kembali ke dalam sunyi dan doa, ke dalam kesadaran akan dirimu sendiri, energi itu terisi kembali. Seolah alam semesta memang merancangmu untuk menjadi penguat, bukan dengan mengorbankan diri, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri. Narasi ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru sebaliknya, ini adalah undangan lembut untuk merendah, untuk menyadari bahwa peran paling bermakna seringkali tidak terlihat. Bahwa menjadi cahaya tidak selalu berarti bersinar terang. Kadang cukup menjadi api kecil yang menjaga kehangatan agar tidak padam. Jika hatimu bergetar saat membaca atau mendengar alur kata ini, mungkin karena ada bagian dari jiwamu yang sedang diingatkan. Diingatkan bahwa kamu tidak perlu berubah menjadi sosok lain untuk bernilai. Kamu tidak perlu menjanjikan apapun untuk memberi arti. Kehadiranmu, dengan segala keheningan dan ketulusannya, sudah membawa dampak yang jauh melampaui apa yang bisa diukur oleh kata-kata. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelami lapisan-lapisan makna yang lebih spesifik, izinkan dirimu menarik napas sejenak. Rasakan keberadaanmu di saat ini. Dengarkan bisikan halus dari dalam yang mungkin selama ini terabaikan. Dari kesadaran inilah, perlahan kita akan mulai menyentuh tanda-tanda yang selama ini hadir dalam dirimu, tanda-tanda yang akan kita renungkan bersama, satu demi satu, dengan hati yang tenang dan terbuka. Nomor 1. Kehadiranmu menenangkan tanpa banyak kata. Ada jiwa yang tidak perlu menjelaskan apapun untuk bisa dirasakan. Kehadiranmu termasuk di dalamnya. Ketika kamu berada di suatu ruang, entah itu ruang fisik atau ruang batin seseorang, suasana perlahan berubah. Bukan karena kamu mendominasi percakapan, bukan karena kamu tampil menonjol, melainkan karena ada ketenangan yang mengalir secara alami dari dalam dirimu. Kamu tidak merasa perlu mengisi keheningan, dan justru dari keheningan itulah keteduhan muncul. Banyak orang tidak menyadari bahwa diam yang tulus seringkali lebih menyembuhkan daripada kata-kata yang panjang. Jiwamu memahami bahwa tidak semua luka membutuhkan jawaban. Ada luka yang hanya ingin ditemani, didengar, dan diakui keberadaannya. Saat seseorang duduk di dekatmu dalam keadaan rapuh, kamu tidak tergesa untuk memperbaiki, tidak sibuk menasihati, tidak merasa harus menjadi sosok paling bijak. Kamu hadir sepenuhnya, nafasmu tenang, sikapmu terbuka, dan hatimu tidak menuntut apapun. Tanpa disadari, ketenangan batinmu menular. Orang lain mulai merasa aman, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Kehadiran seperti ini tidak lahir dari kepandaian berbicara, melainkan dari perjalanan batin yang panjang. Dari proses berdamai dengan diri sendiri. Dari keberanian untuk duduk bersama rasa sakitmu sendiri di masa lalu, tanpa melarikan diri. Karena kamu pernah melewati gelap itu, jiwamu kini tidak panik ketika berhadapan dengan gelap orang lain. Kamu tidak takut pada kesedihan, tidak alergi terhadap air mata. Dan justru karena itulah, orang merasa tenang di dekatmu. Dalam dunia yang serba bising, kehadiranmu menjadi seperti ruang hening yang langka. Banyak orang hidup dengan pikiran yang terus berisik, dengan beban yang tidak sempat diturunkan. Saat mereka bertemu denganmu, tanpa sadar mereka menurunkan sedikit beban itu. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena tubuh dan jiwa mereka merasa aman untuk melakukannya. Ini bukan kemampuan yang bisa dipelajari secara instan. Ini adalah kualitas jiwa yang tumbuh seiring kedalaman kesadaran diri. Kamu mungkin tidak menyadari betapa berharganya ketenangan ini. Karena bagimu, bersikap tenang terasa biasa saja. Namun bagi mereka yang hidup dalam kecemasan, kehadiranmu seperti oase.
Dan meski kamu tidak pernah menjanjikan apapun, ketenangan yang kamu bawa sudah cukup untuk menguatkan langkah mereka kembali. Tanda hubung. Nomor 2. Energi diam yang meneguhkan batin. Ada kekuatan yang tidak berisik. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak meminta perhatian, tidak menuntut pengakuan. Energi ini bekerja dalam senyap, namun dampaknya dalam. Kamu membawa energi semacam ini. Energi yang tidak memaksa, tidak menggurui, tetapi justru meneguhkan batin orang-orang yang berada di dekatmu. Banyak yang tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata, mereka hanya merasa lebih kuat setelah berinteraksi denganmu. Energi diam ini lahir dari kestabilan batin, dari hati yang tidak mudah terguncang oleh penilaian luar. Kamu tidak terlalu sibuk membuktikan diri, karena jauh di dalam, kamu sudah berdamai dengan siapa dirimu. Ketika seseorang sudah tidak berperang dengan dirinya sendiri, kehadirannya membawa rasa aman. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia jujur dan utuh dalam ketidaksempurnaannya. Saat orang lain sedang goyah, batin mereka sering mencari sandaran. Bukan sandaran berupa jawaban cepat, melainkan sandaran berupa keteguhan. Disinilah energimu bekerja. Kamu tidak perlu berkata, "Kamu kuat," atau "Kamu pasti bisa." Cukup dengan caramu hadir, kamu seolah berkata, "Aku di sini, dan kamu tidak sendirian." Kalimat ini mungkin tidak terucap, tetapi dirasakan. Energi diam ini juga mengajarkan sesuatu yang halus namun mendalam, bahwa ketenangan bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, ketenanganmu adalah bentuk kepedulian yang matang. Kamu tidak larut dalam kepanikan orang lain, karena kamu tahu bahwa kepanikan tidak menyembuhkan apapun. Dengan tetap tenang, kamu memberi contoh bahwa badai batin bisa dilalui tanpa harus menghancurkan diri. Banyak jiwa yang rapuh sebenarnya hanya lupa pada kekuatannya sendiri. Mereka tidak membutuhkan orang yang lebih kuat untuk menyelamatkan mereka, melainkan seseorang yang cukup stabil untuk mengingatkan bahwa kekuatan itu masih ada. Energi diam yang kamu bawa melakukan hal itu secara alami. Ia tidak memerintah, tidak mendikte, tetapi mengundang kesadaran untuk bangkit dari dalam. Tanda hubung. Nomor 3. Tidak memberi harapan palsu, tapi menumbuhkan keyakinan. Kamu tidak suka menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu pastikan. Kamu berhati-hati dengan kata-kata, karena kamu tahu betapa mudahnya harapan yang keliru justru melukai. Kamu tidak berkata bahwa semua akan baik-baik saja, karena kamu menghormati kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Namun anehnya, meski tanpa janji manis, orang-orang justru menemukan keyakinan saat bersamamu. Keyakinan yang tumbuh di dekatmu bukanlah keyakinan kosong. Ia tidak bergantung pada situasi eksternal, melainkan tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Kamu membantu mereka melihat bahwa mereka masih bernapas, masih bertahan, masih mampu melangkah meski terlatih. Kamu tidak menciptakan ilusi, tetapi menghadirkan kesadaran. Dan kesadaran inilah yang jauh lebih kokoh daripada janji apapun. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, waktunya sendiri, dan pelajarannya sendiri. Maka kamu tidak memaksakan optimismemu kepada orang lain. Kamu menghormati proses, bahkan ketika proses itu terasa menyakitkan. Dengan sikap ini, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk jujur pada perasaannya. Mereka tidak perlu berpura-pura kuat di hadapanmu. Dan dari kejujuran itulah, kekuatan perlahan tumbuh. Keyakinan sejati tidak lahir dari kata, pasti, melainkan dari penerimaan. Kamu mengajarkan hal ini tanpa ceramah. Kamu menunjukkan bahwa seseorang boleh merasa lelah, takut, dan ragu, tanpa harus kehilangan harga dirinya. Kamu tidak menyangkal luka, tetapi juga tidak membiarkannya menjadi identitas. Kamu hadir di tengah, sebagai pengingat bahwa luka adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Karena itulah, kehadiranmu menguatkan. Kamu tidak membangun harapan yang rapuh, tetapi menumbuhkan keyakinan yang membumi. Keyakinan bahwa apapun yang sedang dihadapi, masih bisa dijalani, satu napas demi satu napas. Tanda hubung. Nomor 4. Sikap sederhana yang menguatkan mental. Kesederhanaanmu bukan kelemahan, justru di sanalah letak kekuatannya. Kamu tidak berusaha tampil lebih dari yang sebenarnya. Kamu tidak membungkus dirimu dengan citra yang rumit. Sikapmu apa adanya, lugas, dan membumi. Dalam dunia yang sering memuja kepura-puraan, kesederhanaan seperti ini menjadi penawar yang langka.
Orang-orang yang mentalnya sedang lelah seringkali kehabisan energi untuk menghadapi kerumitan. Mereka tidak butuh sosok yang menambah tekanan, tidak butuh standar baru yang harus dicapai. Mereka butuh ruang bernapas, dan sikap sederhana yang kamu bawa menciptakan ruang itu. Di dekatmu, mereka merasa tidak harus menjadi siapa-siapa, cukup menjadi diri sendiri. Kesederhanaan ini juga menunjukkan bahwa kamu memahami esensi hidup, bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada pencapaian besar, melainkan pada kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen kecil. Kamu menghargai hal-hal yang sering diabaikan orang lain, dan tanpa menggurui, kamu mengingatkan bahwa mental yang kuat tidak selalu dibangun dari ambisi, tetapi dari penerimaan dan konsistensi. Saat seseorang melihat caramu menjalani hidup dengan sederhana namun penuh kesadaran, mereka belajar sesuatu. Bahwa hidup tidak harus terburu-buru, bahwa tidak apa-apa melangkah pelan, bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Sikap ini secara perlahan menguatkan mental mereka yang selama ini merasa tertekan oleh tuntutan dunia. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa kesederhanaanmu adalah bentuk kebijaksanaan. Kamu tidak banyak bicara tentang nilai-nilai, tetapi cara hidupmu sudah menjadi pelajaran. Dan bagi jiwa-jiwa yang lelah, pelajaran tanpa kata inilah yang paling mudah diterima dan paling lama tinggal di dalam hati. Nomor 5. Mendengarkan, tanpa menghakimi, sehingga luka berani bicara. Ada kualitas jiwa yang jarang dimiliki banyak orang, yaitu kemampuan mendengarkan tanpa merasa perlu mengoreksi, menilai, atau membandingkan. Kamu memiliki kualitas itu. Saat seseorang berbicara kepadamu, kamu tidak sibuk menunggu giliran untuk menyela. Kamu tidak memutar kisah mereka menjadi cermin tentang dirimu sendiri. Kamu hadir sebagai ruang, bukan sebagai pusat. Dan justru karena itulah, luka-luka yang selama ini terkunci rapat mulai berani berbicara. Banyak orang hidup dengan beban yang tidak pernah benar-benar mereka ceritakan. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena takut dihakimi. Takut dianggap lemah, takut disalahkan, takut dilabeli berlebihan. Namun di hadapanmu, ketakutan itu mereda. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan, seolah jiwa mereka berkata, "Di sini aku boleh jujur." Kamu tidak memberikan ekspresi yang membuat mereka merasa keliru atas apa yang mereka rasakan. Kamu tidak terburu-buru mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Mendengarkan dengan cara ini bukan perkara mudah. Ia menuntut kedewasaan batin. Ia menuntut ego yang sudah cukup tenang untuk tidak selalu ingin tampil benar. Kamu memahami bahwa ketika seseorang bercerita, yang mereka butuhkan bukanlah vonis, melainkan penerimaan. Bukan analisis tajam, melainkan kehadiran yang hangat. Dengan sikap inilah, kamu menjadi tempat singgah yang aman bagi jiwa-jiwa yang kelelahan. Tanpa kamu sadari, proses mendengarkan ini juga menyembuhkan. Bukan hanya bagi mereka yang berbicara, tetapi juga bagi dirimu sendiri. Karena saat kamu mendengarkan tanpa menghakimi, kamu sedang melatih hati untuk tetap terbuka. Kamu belajar melihat manusia secara utuh, dengan segala kompleksitasnya. Dan dari sanalah, empati tumbuh bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman hidup. Banyak orang keluar dari pertemuan denganmu tanpa solusi konkret, tanpa rencana besar, tanpa janji perubahan instan. Namun mereka pulang dengan hati yang lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya, mungkin setelah sekian lama, mereka merasa didengar sepenuhnya. Dan perasaan itu, sesederhana apapun, memiliki daya menguatkan yang luar biasa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 6. Tenang saat orang lain goyah, menjadi jangkar di tengah gelombang. Ketika situasi menjadi kacau, ketika emosi memuncak, ketika ketakutan menyebar dengan cepat, ada jiwa yang justru semakin tenang. Kamu adalah salah satunya, bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tetapi karena kamu telah belajar mengelola gelombang di dalam dirimu sendiri. Ketika orang lain terombang-ambing, ketenanganmu menjadi jangkar yang menahan agar tidak semua hanyut sekaligus. Ketenangan ini bukan ketenangan yang dingin atau tidak peduli. Ia adalah ketenangan yang sadar. Kamu memahami bahwa kepanikan hanya akan memperkeruh keadaan. Maka kamu memilih bernapas lebih dalam, berbicara lebih pelan, dan bergerak dengan penuh pertimbangan. Orang-orang yang berada di dekatmu perlahan menyesuaikan ritme mereka. Nafas mereka melambat, pikiran mereka sedikit lebih jernih. Dalam kondisi seperti ini, kehadiranmu bukan sekadar menemani, tetapi menstabilkan. Tanpa menguasai situasi, tanpa mengambil alih kendali,
kamu memberi contoh bahwa kegoyahan bisa dihadapi tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu menunjukkan bahwa tetap tenang bukan berarti menekan perasaan, melainkan memberi ruang agar perasaan tidak meledak tak terkendali. Banyak orang belajar dari caramu, meski mereka tidak menyadarinya. Mereka melihat bahwa ketenangan adalah pilihan, bukan kebetulan. Pilihan yang lahir dari kesadaran dan latihan batin. Dan ketika mereka mulai meniru caramu menghadapi tekanan, sedikit demi sedikit mereka menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Menjadi jangkar bukan peran yang terlihat megah. Ia tidak selalu mendapatkan apresiasi. Namun, tanpa jangkar, kapal mudah terseret arus. Tanpa ketenangan seperti yang kamu bawa, banyak jiwa akan semakin tenggelam dalam kegelisahan. Dan meski kamu jarang menyadari dampaknya, ketenanganmu telah menyelamatkan lebih banyak hati daripada yang kamu bayangkan. Tanda hubung. Nomor 7. Keaslian jiwa yang memberi rasa aman untuk menjadi diri sendiri. Di dunia yang penuh tuntutan untuk tampil sempurna, keaslian adalah keberanian. Kamu tidak berusaha menampilkan versi dirimu yang dibuat-buat. Kamu tidak memoles luka agar tampak indah. Kamu hadir dengan kejujuran yang tenang. Dan justru karena itu, orang-orang merasa aman untuk menurunkan topeng mereka di dekatmu. Keaslianmu terasa, bukan dari kata-kata besar, melainkan dari keselarasan antara apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu jalani. Kamu tidak berpura-pura kuat ketika lelah. Kamu tidak berpura-pura tahu ketika bingung. Kamu mengizinkan dirimu menjadi manusia. Dan dalam kejujuran itu, orang lain menemukan izin untuk melakukan hal yang sama. Banyak jiwa hidup dalam tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Mereka tersenyum ketika hatinya retak. Mereka berkata kuat ketika sebenarnya hampir runtuh. Di dekatmu, tekanan itu berkurang. Karena kamu tidak menuntut citra. Kamu menerima keberadaan, apa adanya. Dan penerimaan ini menciptakan rasa aman yang jarang mereka temukan di tempat lain. Keaslianmu juga mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada kesempurnaan, melainkan pada keberanian untuk jujur. Tanpa ceramah, tanpa tuntutan, kamu menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri sudah cukup. Pesan ini meresap perlahan, namun dalam, menguatkan mereka yang selama ini merasa harus menjadi orang lain agar diterima. Dengan menjadi autentik, kamu membuka ruang bagi keaslian orang lain. Dan ruang ini adalah tempat penyembuhan yang sunyi namun nyata. Di sanalah, banyak jiwa mulai kembali mengenali dirinya sendiri, setelah lama tersesat dalam ekspektasi. Tanda hubung. Nomor 8. Kehadiran yang tidak mengikat, namun meninggalkan jejak kesadaran. Ada orang yang datang membawa ketergantungan. Ada pula yang datang membawa kesadaran. Kamu termasuk yang kedua. Kamu tidak membuat orang lain merasa harus selalu bersamamu untuk menjadi kuat. Kamu tidak menciptakan ikatan yang melemahkan. Sebaliknya, kehadiranmu justru mendorong kemandirian batin. Setelah bertemu denganmu, orang-orang tidak merasa kehilangan arah saat kamu tidak ada. Mereka justru membawa pulang sesuatu yang hidup di dalam diri mereka sendiri. Sebuah kesadaran baru, sebuah ketenangan yang pernah mereka rasakan dan kini ingin mereka jaga sendiri. Kamu tidak mengikat, tetapi meninggalkan jejak yang membimbing. Ini adalah bentuk penguatan yang paling matang. Kamu tidak menempatkan dirimu sebagai sumber kekuatan, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam diri mereka. Kamu tidak mengambil peran utama dalam perjalanan hidup siapapun, tetapi kehadiranmu menjadi bagian dari proses mereka mengenali diri. Jejak yang kamu tinggalkan tidak selalu berupa ingatan tentang kata-kata. Kadang ia berupa perasaan. Perasaan pernah dipahami, pernah diterima, pernah ditemani tanpa syarat. Perasaan inilah yang muncul kembali ketika mereka menghadapi masa sulit. Dan meski kamu tidak ada di sana secara fisik, pengaruhmu tetap bekerja dalam senyap. Kehadiran seperti ini tidak banyak dibicarakan, tetapi sangat dibutuhkan. Ia tidak menciptakan ketergantungan, tidak membangun kultus, tidak menuntut loyalitas. Ia hanya menyentuh, lalu membiarkan jiwa lain bertumbuh dengan caranya sendiri. Dan disitulah, peranmu menjadi begitu bermakna. Jika kamu sampai pada titik ini dalam perenungan, mungkin kamu mulai menyadari bahwa menguatkan tidak selalu berarti memimpin. Tidak selalu berarti berbicara paling lantang. Kadang, menguatkan adalah tentang hadir dengan utuh, lalu membiarkan kehidupan melanjutkan pekerjaannya sendiri di dalam hati setiap jiwa yang pernah bersinggungan denganmu.
Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini tidak berdiri sebagai ringkasan yang kaku, melainkan sebagai aliran kesadaran yang kembali mengajak jiwa menoleh ke dalam. Setelah menelusuri makna kehadiran yang menenangkan, energi diam yang meneguhkan, keyakinan yang tumbuh tanpa janji, kesederhanaan yang menguatkan mental, kemampuan mendengarkan tanpa menghakimi, ketenangan di tengah kegoyahan, keaslian jiwa yang memberi rasa aman, hingga kehadiran yang tidak mengikat namun meninggalkan jejak kesadaran, satu benang halus tampak menyatukan semuanya. Benang itu adalah kesadaran bahwa kekuatan sejati seringkali bekerja dalam senyap, tanpa sorotan, tanpa klaim, dan tanpa kebutuhan untuk diakui. Pembahasan ini mengajak kita memahami bahwa tidak semua peran penting di dunia harus tampak megah. Ada jiwa-jiwa yang diciptakan bukan untuk berdiri di depan, melainkan untuk menopang dari samping. Bukan untuk memimpin dengan suara lantang, melainkan menenangkan dengan kehadiran yang utuh. Jiwa-jiwa seperti ini seringkali luput dari pengakuan, bahkan oleh dirinya sendiri. Mereka tumbuh dengan perasaan seolah tidak cukup menonjol, seolah tidak memberi dampak besar. Padahal, justru dari merekalah banyak jiwa lain menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Kesimpulan terdalam dari seluruh narasi ini adalah kesadaran bahwa menjadi penguat tidak selalu berarti menjadi pusat. Menjadi penopang tidak selalu berarti mengorbankan diri. Menjadi penenang tidak selalu berarti memikul semua beban. Jiwa yang matang memahami batas. Ia hadir sepenuh hati, namun tidak melebur hingga kehilangan diri. Ia memberi ruang, bukan ketergantungan. Ia menyalakan kesadaran, bukan ketakutan kehilangan. Seluruh pembahasan ini juga menyingkap satu kenyataan penting, bahwa dunia seringkali salah menilai kekuatan. Dunia memuja keberanian yang terlihat, suara yang terdengar, langkah yang cepat, dan hasil yang instan. Namun kekuatan yang dibahas di sini adalah kekuatan yang bekerja perlahan, mengendap, dan membentuk fondasi batin. Kekuatan yang tidak menciptakan sensasi, tetapi menciptakan ketahanan. Kekuatan yang tidak memaksa perubahan, tetapi memungkinkan pertumbuhan. Jiwa yang kehadirannya menenangkan tanpa banyak kata bukanlah jiwa yang kosong, melainkan jiwa yang telah melewati proses panjang. Ketenangan itu bukan hadiah, melainkan hasil dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Energi diam yang meneguhkan batin bukanlah sikap pasif, melainkan bentuk kehadiran yang sadar dan stabil. Tidak memberi harapan palsu bukan berarti pesimis, tetapi menghormati kenyataan dan proses. Kesederhanaan bukan tanda kurang, melainkan tanda cukup. Kemampuan mendengarkan tanpa menghakimi menunjukkan kedewasaan yang jarang. Ia menandakan bahwa seseorang tidak lagi sibuk membuktikan diri, sehingga mampu benar-benar hadir bagi orang lain. Ketenangan di saat orang lain goyah adalah bukti bahwa jiwa tersebut telah belajar mengelola badai di dalam dirinya sendiri. Keaslian jiwa yang memberi rasa aman menunjukkan bahwa kejujuran batin memiliki daya penyembuhan yang jauh lebih besar daripada kepura-puraan. Dan kehadiran yang tidak mengikat namun meninggalkan jejak kesadaran adalah puncak dari penguatan yang sejati, karena ia memandirikan, bukan melemahkan. Jika seluruh pembahasan ini dirangkum dalam satu pemahaman batin, maka ia mengarah pada kesadaran bahwa setiap jiwa memiliki perannya masing-masing. Tidak semua ditakdirkan menjadi penunjuk jalan yang terang. Ada yang ditakdirkan menjadi pelita kecil di sudut gelap. Tidak semua menjadi suara yang menggema. Ada yang menjadi keheningan yang menenangkan. Dan peran-peran ini tidak lebih rendah atau lebih tinggi. Satu sama lain, mereka saling melengkapi. Kesimpulan ini juga mengajak pendengar untuk berhenti meremehkan dirinya sendiri. Banyak jiwa penguat hidup dengan perasaan tidak cukup hanya karena mereka tidak sesuai dengan standar dunia. Mereka tidak ambisius dalam pengertian umum, tidak agresif dalam mengejar pengakuan, tidak pandai memamerkan pencapaian. Namun pembahasan ini menegaskan bahwa nilai mereka tidak terletak pada apa yang tampak, melainkan pada apa yang mereka hadirkan di ruang batin orang lain. Ada penguatan yang bekerja seperti akar pohon. Tidak terlihat, tetapi menentukan apakah pohon itu akan berdiri kokoh atau tumbang. Jiwa-jiwa yang dibahas dalam narasi ini adalah akar-akar tersebut. Mereka menahan, menyerap, dan menyalurkan, tanpa pernah meminta tepuk tangan. Dan dunia seringkali baru menyadari peran mereka ketika mereka tidak lagi ada. Melalui kesimpulan ini, kita juga diajak untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap kehadiran-kehadiran sunyi dalam hidup kita. Orang-orang yang mungkin tidak banyak bicara, tetapi selalu ada. Orang-orang yang tidak memberi solusi,
tetapi membuat kita merasa tidak sendirian. Orang-orang yang tidak menjanjikan apapun, tetapi membuat kita percaya bahwa kita mampu bertahan. Mereka adalah pengingat bahwa cinta, kepedulian, dan penguatan tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Lebih dari itu, kesimpulan ini adalah undangan untuk refleksi diri. Apakah selama ini kita terlalu sibuk mencari pengakuan, hingga lupa menghargai kekuatan yang sudah kita miliki? Apakah kita terlalu sering meremehkan kehadiran sendiri karena tidak sesuai dengan gambaran ideal dunia? Atau justru kita adalah salah satu dari jiwa-jiwa penguat itu, yang belum sepenuhnya menyadari perannya? Pembahasan ini tidak bertujuan untuk menciptakan identitas baru yang kaku, apalagi label yang membatasi. Ia hadir sebagai cermin lembut. Jika seseorang merasa terhubung dengan narasi ini, bukan berarti ia lebih istimewa, melainkan mungkin ia sedang diingatkan untuk berdamai dengan jalan hidupnya sendiri. Jalan yang mungkin sunyi, tetapi bermakna. Jalan yang mungkin tidak gemerlap, tetapi kokoh. Kesimpulan ini juga mengajak untuk berhenti memaksa diri menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dunia sudah cukup penuh dengan kebisingan. Ia tidak selalu membutuhkan suara tambahan. Kadang, dunia justru membutuhkan lebih banyak ruang tenang. Lebih banyak kehadiran yang mendengarkan. Lebih banyak jiwa yang tidak menghakimi. Lebih banyak ketenangan yang menular secara alami. Dengan memahami semua ini, kita dapat melihat bahwa pembahasan tentang jiwa terpilih bukan tentang hierarki, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa setiap jiwa membawa kualitas tertentu untuk keseimbangan kehidupan. Dan kesadaran bahwa kehadiran yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah perjalanan hidup seseorang secara mendalam. Pada akhirnya, kesimpulan ini membawa kita kembali pada satu kebenaran sederhana namun mendalam. Bahwa kamu tidak harus menjanjikan apapun untuk memberi makna. Kamu tidak harus menjadi siapa-siapa selain dirimu sendiri. Kehadiranmu, ketika ia lahir dari kesadaran dan ketulusan, sudah cukup untuk menguatkan. Sudah cukup untuk menyentuh. Sudah cukup untuk meninggalkan jejak yang hidup di dalam hati orang lain. Dan sebagai kata penutup untuk channel YouTube ini, izinkan alur kata ini mengalir dengan lembut. Semoga setiap narasi yang hadir di channel YouTube ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan ruang hening untuk merenung. Ruang untuk bernapas sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia. Ruang untuk mengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan batinmu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir, mendengarkan, dan merasakan. Semoga setiap detik yang kamu habiskan di sini membawa ketenangan, kesadaran, dan penguatan. Yang halus namun nyata. Sampai kita bertemu kembali dalam perenungan berikutnya, tetaplah setia pada kehadiranmu sendiri, karena di sanalah kekuatanmu bersemayam.